Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 basis Microsoft Excel. Sebelum itu, yuk mari kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 3. Nah, itulah perkenalan dari kami. Untuk menghemat waktu, yuk kita langsung ke materi. Oke teman-teman sekalian, ini dia Excel yang kita buat. Jadi di sini aku jelasin ya. Oke, di kertas kerja ini ada banyak kolom untuk perhitungan PPh pasal 21-nya. Dimulai dari ada kolom nomor, ada kolom nama. Di sini kita ada 50 karyawan. Ada kolom masa kerja. Untuk kolom masa kerja, seluruh karyawan yang kita masukkan ke kertas kerja ini masa kerjanya 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya ada kolom NPWP. Jadi di kolom NPWP kita menggunakan list box karena karyawan kita ada 2 jenis, yaitu yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Selanjutnya ada nomor NPWP. Jadi nomor NPWP ini ditunjukkan untuk karyawan yang memiliki NPWP saja. Selanjutnya ada status PTKP. Kita masih sama menggunakan list box juga. Jadi di sini ada 8 macam PTKP. Yang pertama ada TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, dan K3. Selanjutnya ada gaji pokok. Pada kolom gaji pokok ini merupakan gaji dari perusahaannya, berapa seperti contohnya 24 juta dan lain-lain. Selanjutnya ada kolom tunjangan yang dibagi menjadi 3, yaitu transportasi, kesehatan, dan premi asuransi. Nah, untuk tunjangan transportasi itu sama semua, yaitu sebanyak 1 juta. Selanjutnya, tunjangan kesehatan itu juga sama semuanya sebanyak 500.000. Jadi untuk tunjangan transportasi dan kesehatan ini biasanya berbeda-beda tiap masing-masing perusahaannya. Dan yang terakhir itu ada premi asuransi. Premi asuransi ini dihitung dengan rumus 0,54% dikali gaji pokok. Selanjutnya ada penghasilan bruto, yaitu merupakan penghasilan gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang didapat. Dan rumus yang kita gunakan di sini yaitu sama dengan sum dari G8 hingga J8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devita. Oke, kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu kolom pengurangan. Di sini ada 2 pengurangan, yaitu pengurangan biaya jabatan dan biaya pensiun. Dalam mencari biaya jabatan, yaitu menggunakan rumus if dalam kurung K7 dikali 0,05 sama dengan kurang atau sama dengan 500.000, dalam kurung K7 dikali 0,05, 500.000. Selanjutnya, untuk biaya pensiun itu sebanyak 2% dari gaji pokok rumus yang digunakan. Dengan rumus sama dengan 2% dikali G7. Total pengurangan ini merupakan penjumlahan dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Di sini menggunakan rumus sum. Ada juga kolom take home pay. Nah, di kolom ini kita menggunakan rumus penghasilan bruto dikurang pengurang. Pada kolom PTKP, kita menggunakan rumus sama dengan lookup dalam kurung F7,
koma tanda petik status karyawan, tanda seru A2 sampai D9, koma 2, koma false. Dan nanti akan keluar hasilnya. Dan di kolom PKP ini, kita menggunakan rumus if. Sama dengan if dalam kurung P7 dikurangi Q7 kurang atau sama dengan 0,0, dalam kurung P7 dikurangi P7. Dan hasilnya seperti di kolom yang di layar. Nah, setelah kolom PKP, ada namanya PKP pembulatan. Jadi, hasil dari PKP yang tadi itu kita bulatkan dengan menggunakan rumus rundown. Rumusnya seperti ini. Sama dengan rundown dalam kurung R7, min 3. Dan untuk kolom selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk sekarang kita akan bahas tentang PPh pasal 21, kolom PPh pasal 21. Nah, di kolom PPh pasal 21 ini dibagi menjadi dua, yakni yang PPh pasal 21 setahun dan sebulan. Nah, yang di setahun ini kita menggunakan rumus, bisa Kak diarahkan? Oke, kita menggunakan rumus if, di mana di dalam kurung S7 kurang atau sama dengan 50 juta, S7 kali 5%. Dan selanjutnya rumusnya bisa dilihat di layar. Itu rumus untuk mencari PPh pasal 21 selama setahun. Dan selanjutnya untuk PPh pasal 21 sebulan, itu hasil dari PPh pasal 21 yang tadi, rumus yang tadi, itu dibagi 12 bulan dalam setahun dan didapatkan PPh pasal 21 selama sebulan. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 21 non NPWP. Untuk PPh pasal 21 non NPWP, rumusnya masih sama, tetapi yang berbeda untuk yang non NPWP itu dia dilebihkan hasil yang tadi itu dikalikan kembali dengan 120%, seperti itu. Nih, seperti ini contohnya. Penggunaan rumusnya masih sama, yakni penggunaan rumus if ya, sama dengan if dalam kurung D8 sama dengan tanda petik non NPWP, T8 kali 120%. Nah, seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk sheet selanjutnya. Oke, sheet selanjutnya yaitu mengenai amplop gaji. Nah, di amplop gaji ini untuk judulnya kami isi nama perusahaan yaitu PT Sukamerdeka. Di bawahnya ada rincian penerimaan gaji pada bulan Maret 2021. Nah, jadi di amplop gaji ini ada data-data seperti nomor, nama karyawan, masa kerja, NPWP, nomor NPWP, status PTKP, gaji pokok, tunjangan, dan juga potongan. Nah, jadi data-data ini semuanya diambil dari tabel kertas kerja yang tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi untuk mencari semua data-data ini, kami menggunakan rumus VLOOKUP yang disertai dengan if error. Nah, namun sebelum itu kita tuh harus bikin dulu data atau sel di sampingnya yang sebelah kanan, yaitu yang ke-6. Nah, kenapa perlu data di situ? Karena itu nanti bisa kita jadikan acuan untuk melihat karyawan nomor berapa yang akan kita lihat rincian penerimaan gajinya. Nah, di situ kami ketik angka 1, berarti kami akan melihat rincian penerimaan gaji untuk karyawan nomor 1 yang ada di tabel yang tadi sudah dijelaskan. Nah, coba untuk rumus nomornya, kalian. Rumus nomor. Ke nomor. Yang satu. Nah, jadi untuk rumusnya kami menggunakan VLOOKUP yang disertai dengan if error. Jadi VLOOKUP, kemudian K6, data yang tadi, kemudian diblok semua untuk tabel dari kertas kerja itu, kemudian di belakangnya kami isi angka 1. Kenapa kami isi angka 1? Karena
nomor pada tabel kertas kerja itu berada pada kolom pertama. Itulah kenapa kami isi ujungnya itu angka 1. Nah, untuk semua rumusnya itu sama, menggunakan VLOOKUP dan if error. Ke bawahnya kalian untuk nama karyawan, nah perbedaannya hanya di angka di belakangnya aja. Nah, untuk nama karyawan, kenapa kami isi angka belakangnya 2? Karena nama karyawan itu berada pada kolom kedua di tabel kertas kerja. Nah, begitu selanjutnya sampai ke premi asuransi. Nah, kemudian di situ ada jumlah kotor. Nah, jumlah kotor ini merupakan hasil dari penjumlahan gaji pokok ditambah transportasi, kesehatan, dan juga premi asuransi. Nah, hasilnya itu Rp25.629.600. Nah, kemudian untuk potongan, menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP disertai dengan if error. Seperti yang tadi, hanya angka belakangnya saja yang diubah. Untuk biaya jabatan menggunakan angka 12 karena biaya jabatan berada pada kolom 12 di tabel. Nah, untuk iuran pensiun menggunakan angka 13 karena iuran pensiun berada pada kolom 13 di tabel. Nah, untuk jumlah potongan dijumlahkan datu biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun, hasilnya itu Rp980.000. Nah, untuk gaji bersih yang diterima itu pengurangan dari gaji kotor dikurangi jumlah potongan. Nah, hasilnya itu Rp24.649.600. Nah, untuk terbilangnya, kita isi di sini. Nah, di terbilangnya ini kita menggunakan rumus add-ins, fungsi add-ins. Nah, jadi kita menggunakan rumus terbilang. Namun rumus terbilang itu belum ada langsung di Excel ya. Jadi itu harus di-download dulu dari Google. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam folder, lalu kita masukkan ke Excel yang kita kerjakan ini. Nah, jadi menggunakan rumus proper terbilang, kemudian kita klik untuk gaji bersih yang diterima atau take home pay-nya, kemudian kita tambahkan rupiah. Enter. Nah, kemudian akan langsung otomatis dia muncul terbilangnya, yaitu Rp24.649.600. Oke, jadi kita tuh nggak perlu ketik manual ya, cukup pakai rumus terbilangnya aja, jadi itu bakalan langsung otomatis keluar seperti itu. Coba ke atasnya kalian, untuk ke-6-nya tadi, saya lihat sendiri. Nah, untuk di sini, kenapa tadi seperti yang saya bilang, kenapa harus ada sel di sini? Jadi itu bakalan jadi acuan kita untuk melihat karyawan nomor berapa yang akan kita lihat rincian penerimaan gajinya. Nah, di sini kita lihat, kita ketikkan angka 1, berarti kita mau lihat karyawan nomor 1. Coba kita ketik dia untuk melihat karyawan nomor 8. Coba nomor 8. Nah, itu otomatis akan berubah. Lihat nama karyawannya berubah menjadi Gus Raharja dan dia statusnya NPWP dan juga take home pay-nya berapa? Take home pay-nya di bawah, paling bawah. Nah, take home pay-nya itu ada Rp12.824.800. Coba lihat tabelnya kalian, tabel di sebelahnya. Nah, itu bakalan sesuai ya untuk angka nomor 8. Karyawan nomor 8, di mana karyawan nomor 8? Coba. Karyawan nomor 8. Itu bakalan sesuai kan? Nah, di sini ada Gus Raharja, berarti sesuai, berarti amplop gaji kita sudah benar. Gitu. Sekian penjelasan tentang amplop gaji. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Valen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh per karyawannya. Nah, di sini data yang ada di sini hampir sama dengan data yang ada pada sheet sebelumnya, yaitu di kertas kerja perhitungan PPh 21. Nah, tadi nama karyawan yang pertama itu Alfa Midi. Nah, semua datanya hampir sama dengan yang tadi. Nah, jika di status NPWP-nya kita ubah menjadi NPWP, maka
non-NPWP yang ada di sini akan menjadi error atau false. Namun, ketika kita mengubahnya menjadi non-NPWP, hasil yang ada di NPWP ini akan muncul angkanya. Angka PPh pasal 21 yang setahun dan sebulannya. Nah, di status PTKP-nya juga menggunakan list box. Nah, di sini ada TK0, TK1, TK2, TK3, dan seterusnya. Nah, jika ini diubah, maka PTKP-nya akan otomatis berubah. Mungkin itu saja dari penjelasan perhitungan PPh per karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selvi. Oke, di sheet selanjutnya itu ada status karyawan. Di sini kita juga isi status karyawan ya. Nah, status karyawan itu ada 8. Ada dimulai dari status PTKP yang tidak kawin, TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, dan K3. Itu sudah disesuaikan semuanya dengan pengenaan PTKP peraturan di Indonesia, peraturan pajak di Indonesia. Ini biasanya digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang tadi, yang di depan tadi ya. Ini kita buatkan sheet-nya tersendiri. Nah, selanjutnya kita bisa ke sheet yang sebelahnya, yaitu ada tarif pajak. Nah, di tarif pajak ini sudah sesuai dengan pasal 17 ayat 1, di mana tarif pajak penghasilan pribadi perhitungan dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Di mana wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta itu dikenai tarif 5%, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta itu 15% tarif pajaknya. Selanjutnya wajib pajak penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta itu dikenai tarif pajak 25%, dan wajib pajak dengan penghasilan di atas 500 juta itu dikenai pajak 30% tarif pajaknya. Nah, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dia akan dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Kenapa tadi rumus yang tadi itu berbeda antara yang memiliki NPWP dan non NPWP, karena peraturannya memang tidak sama karyawan yang memiliki NPWP dan tidak ber-NPWP di Indonesia. Seperti itu penjelasannya ya. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai perhitungan PPh 21. Sekian dan terima kasih.